Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pembahasan saya kali ini, saya akan membahas mengenai proyek mata kuliah sistem tertanam, yaitu mengenai Smart Safety Box berbasis sensor dan microcontroller. Jadi, untuk proyek pada kelompok yang pertama ini, kami membuat sebuah sistem untuk mengamankan benda-benda yang dianggap berharga ataupun yang dianggap penting dalam sebuah box dengan menggunakan sensor fingerprint untuk input untuk membuka si box tadi, kemudian menggunakan keypad juga kalau kita mau pakai pin. Kemudian untuk membukanya itu dia menggunakan servo untuk membantu membuka pada grendel pintunya, jadi grendelnya nanti digerakkan dengan servo. Kemudian ada buzzer juga yang berfungsi sebagai indikator apabila keypad ditekan, kemudian apabila input yang dimasukkan benar dan apabila input yang dimasukkan itu salah. Baik, ini untuk microcontroller yang kami gunakan, kami menggunakan Arduino Uno karena pinnya itu mencukupi untuk proyek kami, kemudian kapasitasnya juga mencukupi, maka dari itu kami menggunakan Arduino Uno. Kemudian untuk prinsipnya itu kita akan mendaftarkan terlebih dahulu ya sidik jari kita, sehingga nanti pada saat kita ingin membuka boxnya itu sidik jari kita sudah terdaftar. Ini sudah terlihat ya program dari pendaftaran fingerprint di sini. Jadi seperti ini programnya. Kita menggunakan sensor fingerprint tipe R307. Nah di sini pinnya itu ada RX tag ya, untuk input dari fingerprintnya. Kemudian di sini ketika kita masukkan sidik jari kita, maka akan terdaftar dari pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Nah di sini untuk program yang bagian untuk board dan USB natif ini ya, jadi kita deteksi dulu apakah fingerprintnya itu terdeteksi atau enggak oleh si Arduino-nya. Jadi kalau nggak terdeteksi, biasanya itu ada terjadi kesalahan pada wiring, sehingga kita harus mengecek lagi wiringnya sudah benar atau belum. Kemudian kita letakkan sidik jari kita di serial monitor, akan terlihat di sini bahwasanya sensor fingerprint sudah terdeteksi ya. Jadi misalnya kita masukkan sidik jari kita ya. Nah, setelah saya masukkan sidik jari saya, sini sudah terdeteksi ya bahwasanya saya sudah mendaftarkan sidik jari saya dengan ID 1. Nah, akan timbul kalimat seperti ini dari serial monitor. Kemudian kalau misalnya sidik jari belum terdaftar bagaimana? Jadi saya jadi seperti ini ya. Jadi dia akan minta daftarkan lagi dengan menempelkan sidik jari. Kemudian kita lakukan pengulangan supaya sistem itu benar-benar mendeteksi bahwasanya sidik jari kita itu sudah terdaftar. Baik ya. Jadi ini adalah program untuk pendaftaran fingerprint-nya. Sedangkan untuk program dari keseluruhan sistem di sini ya, ada fingerprint, kemudian kita menggunakan library keypad juga, servo. Di sini pin fingerprint-nya sama seperti yang sebelumnya, kemudian pin dari keypad-nya di sini dari 4 sampai 7 untuk bagian
baris dan kolomnya itu A0 sampai A3. Servonya itu di pin 8, kemudian buzzernya itu di pin A4. Sedangkan password untuk membukanya itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. Di sini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita mau berapa pinnya. Kemudian di bagian servo ini posisi terkunci itu sudutnya itu 0 derajat. Dianggap sudut awal ya 0 derajat. Kemudian pada buzzernya itu mati di sini low. Kemudian kita akan deteksi dulu apakah sensornya itu terdeteksi atau belum seperti sebelumnya. Setelah itu kalau dia sudah terdeteksi ataupun belum, dia menunjukkan bahwasanya sistem itu sudah siap untuk melaksanakan tugasnya. Jadi kemudian di sini bagian penutupan servo otomatisnya di sini 2 detik ya, kita bisa ubah bebas sih mau berapa aja untuk penutupan servonya itu. Kemudian di sini bagian fungsinya, di sini bagian deteksi fingerprintnya apakah sudah terdaftar atau belum, apakah sidik jaringnya cocok atau tidak. Kemudian di bagian keypad di sini, jadi di sini saya tambahkan indikator buzzer ya apabila keypadnya itu ditekan, karena kadang pada saat kita menekan keypadnya itu sistemnya itu tidak membaca karena beberapa faktor, antaranya penekanannya itu tidak pas di titiknya, maka kadang tidak terbaca oleh sistem. Maka dari itu kami mendapatkan buzzer sebagai indikator bahwasanya pinnya itu sudah tertekan. Kemudian apabila pin ataupun sidik jarinya itu terdaftar dan sudah benar, maka akan tampil di serial pin akses diterima buka kunci. Kemudian servo akan terbuka. Kalau saya contohkan saja langsung di sini ya. Nanti akan saya simulasikan pada video simulasinya. Nah, ini dari programnya. Jadi kalau benar itu bunyi dari buzzernya itu sekali. Kemudian kalau dia salah dia 2 kali di sini selama 2 milisecond 2 kali, sebanyak 2 kali. Oke. Di sini sensor fingerprint terdeteksi dan sistem siap scan fingerprint atau masukkan pin. Jadi, terkadang terjadi beberapa kesalahan dikarenakan jari kita itu basah ya. Kadang sensornya itu nggak membaca kalau jari kita itu basah atau kotor. Jadi di sini percobaan pertama, di jari nggak terdaftar, bukan tidak terdaftar sih, tidak cocok. Karena sensornya itu tidak bekerja secara maksimal karena jarinya itu basah tadi. Kemudian setelah jari kita cocok, di sini ID-nya 2, maka aksesnya diterima, dan servonya akan bergerak membuka kunci, kemudian akan tutup kembali secara otomatis. Kemudian kalau kita pakai pin bagaimana? Kalau kita pakai pin di sini, bila kita tekan keypadnya dan kita enter dengan pagar ya, maka pinnya benar, akses diterima, kemudian membuka kunci sama seperti pada saat kita menggunakan fingerprint. Baik untuk pemahaman yang lebih lanjut ataupun implementasi secara langsungnya, kita akan langsung masuk ke bagian video simulasinya ya. Baik, kita akan lanjut ke video simulasi. Oke, baik. Jadi berikut ini adalah rangkaiannya dan akan saya tunjukkan bagaimana sistem ini bekerja ya. Jadi saya akan mulai dari bagian keypadnya dulu. Tadi pinnya adalah 1 sampai 4 ya. Kita ketik saja 1 sampai 4. Kemudian enternya itu di pagar ya. Jadi setelah kita enter maka servonya akan bergerak, kemudian akan menutup si grendel, kemudian membukanya lagi secara otomatis ya. Kemudian jika menggunakan fingerprint,
Kalau salah dia akan berbunyi seperti itu ya. Kemudian kalau dia benar, jadi dia akan sama ya seperti pada saat dia menggunakan fingerprint. Apabila fingerprintnya itu terdaftar, maka dia akan menggerakkan servo juga. Jadi ada beberapa percobaan tadi saya tidak terbaca, itu dikarenakan beberapa faktor yang saya sebutkan sebelumnya seperti jari yang basah. Jadi seperti itu simulasinya.